dalam rangka meningkatkan usaha UMKM dan peduli lingkungan. Kelompok Tani KT Habina Tani Kreatif yang diketuai oleh Teddy Koswara mengadakan pasar lewong yang kedua kalinya di tempat rekreasi alam Talaga Sunda, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang pada hari Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024. Acara kali ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Subang Imran dan Sekda Subang Asep Nuroni yang disambut dengan menaiki sisingaan. Dihadiri pula oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dodik, Kepala Cabang Kehutanan Wilayah 2 Rasma dan para muspida Kabupaten Subang lainnya, juga para muspika Kecamatan Subang, dan diikuti oleh para UMKM dengan menyajikan segala hasil produknya. Dalam kesempatan itu juga ada di Dukcapil Subang membuka layanan bagi warga masyarakat yang mau membuat KTP dan KK. Pada kehadirannya itu, PJ Bupati Subang dalam sambutannya menyampaikan bahwa pasar lewong yang diadakan di Talaga Sunda ini merupakan kegiatan peduli lingkungan, di mana pemeliharaan alam ini perlu dijaga, karena merupakan tempat sumber penyimpanan air dan juga mencegah pula longsor dan banjir. Selain itu juga PJ Bupati menyentil terkait perkebunan sawit yang berada di daerah Subang Selatan. Menurutnya kurang tepat kawasan Subang Selatan ditanami sawit hingga hasilnya pun kurang memuaskan, sawitnya kecil-kecil. Jadi Subang itu semenjak saya bertugas, saya sudah minta itu diaktifkan itu kegiatan itu. Dan kemarin puncaknya dalam rangka Hari Lingkungan, kita bagikan itu, mungkin ini camat OPD itu nggak nyangka kalau kita itu nilai gitu loh, yang ini yang melakukan jumsi. Jadi akhirnya kemarin kita kasih itu piagam, baru bengong-bengong gitu, yang ini, yang nggak dapat itu penghargaan bengong-bengong gitu loh. Ini ada beberapa dinas yang kemarin kita kasih piagam penghargaan, termasuk juga ini berupa reward, ini alat-alat kebersihan. Ya, termasuk kecamatan Subang kemarin itu dapat peringkat 2, peringkat 1 itu Jalan Cagak kemarin itu. Ini luar biasa, ya. Dan puncaknya juga kemarin itu saya sudah mimpin tanaman damar yang cocok dengan vegetasi di sana, sehingga kami harapkan itu seperti lahan di Cikole nanti itu Subang kembali seperti itu begitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Saya juga nggak tahu itu dulunya ini kok bisa itu daerah Jalan Cagak itu nanam sawit begitu loh. Saya nggak tahu itu analisisnya bagaimana begitu. Saya tanya ke IPB kemarin itu jumpa dengan saya, enggak Pak, itu ada analisis. Saya bilang, saya ini orang yang ditempatkan pertama sekali itu di daerah perkebunan. Saya ditempatkan itu dulu di Kabupaten Labuhan Batu, 3 tahun di sana. Sebelum pecah menjadi 3 wilayah, sekarang Labuhan Batu Utara, Jalan Cagak. Ya. Dan memang itu keuntungan saya tugas di kebun, itu dulu atasan saya itu punya kebun Pak. Ya. Jadi kalau dia nggak ada ini kita lajang, apalagi itu hari Sabtu kan kepingin ini malam mingguan gitu kan. Jadi kalau udah hari Sabtu itu saya kalau atasan saya nggak bisa ke kebun, saya yang disuruh timbang sawit gitu loh. Jadi saya tahu betul itu bagaimana itu tandan buah sawit gitu loh. Ya, kan lumayan itu anak muda kayak kita lajang itu dapat duit 100-200 ribu pada uang kita. Ya. Seperti yang ini di Cibalongbong itu yang di sana itu. Cigayonggong. Nah, Cigayonggong itu dulu itu Pak. Cigayonggong itu kemarin juga yang kepada tim penilai, ini saya sampaikan bahwa kita concernnya nggak main-main gitu untuk masalah ini. Karena apa? Subang ini untuk RPJPD-nya, RPJMD-nya itu 2045, kemudian 2025-2030, ya. Kita basisnya itu yang pertama lingkungan, yang kedua kebencanaan. Sementara itu, menurut Ketua Kelompok Tani KT Habina Tani Kreatif Teddy Koswara, bahwa kegiatan ini dilaksanakan merupakan inovasi perpaduan antara petani pecinta lingkungan hidup dan UMKM dengan tujuan untuk mengangkat para pengusaha UMKM lebih baik lagi. Dari segi pemasaran dan produk yang dihasilkan akan lebih bagus. Kemudian, kebetulan kelompok tani hutan ini terpilih sebagai nominator Lomba Wana Lestari tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menuju lomba tingkat nasional.
Atas hal itu, Teddy berharap semoga kedepannya akan menjadi lebih baik dan kelompok hutan tani ini merupakan perwakilan Jawa Barat menuju tingkat nasional. Jadi pasar luwung ini merupakan sebuah inovasi dari kelompok tani hutan yang dimana pasar luwung ini dikemas tujuannya adalah yang pertama mempertemukan antara petani dengan pembeli secara langsung. Yang akibatnya ini ada pemangkasan rantai pemasaran. Kualitas produk akan semakin bagus, nah kemudian harga akan semakin murah karena di situ tempat pertemuan antara petani dengan konsumen secara langsung. Kurang lebihnya seperti itu. Terus tujuan diadakannya pasar luwung ini apa lagi selain daripada pengelompokan UMKM atau gimana? Kebetulan kelompok tani kami, KTH Bina Tani Kreatif, itu terpilih sebagai nominator dari Lomba Warna Lestari tingkat nasional. Jadi Lomba Warna Lestari tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ini mungkin masih rangkaian kegiatan dari lomba tersebut. Terus harapan ke depan bagaimana Pak Ketua? Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik. Setidaknya kami bisa membawa nama baik Subang, nama baik provinsi, karena kita sekarang lomba tingkat nasional mewakili provinsi Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Jajat Perak TV melaporkan.